Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Atallah sebagai mahasiswi salah satu jurusan di Fakultas Islam Negeri UIN Araniri, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang akad tijarah lainnya pada asuransi syariah, yaitu pembahasan pertama adanya akad-akad yang terdapat di dalam asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung qarar, maisir, riba, zalim, riswah, barang haram, dan maksiat. Akad tersebut ialah yang pertama adanya akad tijarah. Akad tijarah adalah yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk. Bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola atau mudarib. Sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang atau sahibul mal. Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta dengan hasil. Penjelasan tersebut bersumber dari Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua, adanya akad tabaruk. Akad tabaruk adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian, dalam akad tabaruk adalah akad hibah, dan akad tabaruk tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Dalam akad tabaruk atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Penjelasan tersebut bersumber dari Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Akad tabaruk adalah akad hibah yang bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk bertujuan tolong menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad tabaruk pada asuransi syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabaruk adalah: yang pertama, dalam akad tabaruk atau hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan dipergunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Yang kedua, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaruk. Yang ketiga, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar wakalah dari para peserta selain pengelola investasi. Akad tabaruk wajib memuat sekurang-kurangnya: yang pertama ialah kesepakatan para peserta untuk saling tolong-menolong. Yang kedua, hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Yang ketiga, hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok. Yang keempat, cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan. Yang kelima, ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta. Yang keenam, ketentuan mengenai alternatif dan presentasi pembagian surplus underwriting. Yang terakhir, ketentuan lain yang disepakati dalam peraturan Menteri Keuangan. Untuk akad tijarah dan akad tabaruk ini dapat beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi: yang pertama, adanya akad wakalah bil ujrah.
Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah atau fee. Peraturan tersebut merupakan peraturan Menteri Keuangan tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Akad wakalah bil ujrah diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta di mana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan fee karena telah mendapatkan kuasa dari peserta. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dengan reasuransi syariah, objek wakalah bil ujrah merupakan antara lain yang pertama, kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi. Akad wakalah bil ujrah wajib memuat sekurang-kurangnya objek yang dikuasa pengelolaannya, hak dan kewajiban peserta secara kolektif atau peserta secara individu sebagai mutawakil atau pemberi kuasa. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai tawakil termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja atau tidak, kelalaian, maupun prestasi yang dilakukan perusahaan. Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan, besar dan waktu pemotongan ujrah atau fee, ketentuan lain yang disepakati peraturan Menteri Keuangan. Lalu ada akad mudarabah. Akad mudarabah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudarib untuk mengelola investasi dana tabaruk, klan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Akad mudarabah wajib memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta secara kolektif atau peserta secara individu sebagai sahibul mal, hak dan kewajiban perusahaan sebagai mudarib, batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan bagi hasil, cara, dan waktu pembagian hasil investasi, dan ketentuan lain yang disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.